Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai coaching dalam supervisi akademik tugas dalam modul 2.3, di mana pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai observer dan rekan saya Dasep Witarsa berperan sebagai coach. Lina Malahati sebagai coaching. Semoga tugas ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pembelajaran modul 2.3 ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam pada Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah pada saya. Pada sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sesuai janji yang kita kemarin Pak, saya minta waktu Bapak untuk berbincang. Baik Pak, silahkan sesuai janji kemarin ya Pak ya. Pada saya akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Betul Pak, baik. Nanti pada saya akan melakukan coaching dengan Coach Bu Lina. Ya. Dan saya yang menjadi pengamat atau observernya. Baik Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya pada saya ya. Cukup baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa nih yang ingin pada saya kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Ya. Kemudian menjadi pendengar aktif. Ya. Dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi yang pada saya sebutkan barusan ya, secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Yang akan saya terapkan adalah memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach Pak. Baik, pada saya semuanya telah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui pada saya mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Kebetulan saya udah janji sama Bu Lina untuk melakukan percakapan hari ini. Baik Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian pada saya dalam melaksanakan coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama pada saya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Luar biasa. Baik Bu, sesuai janji kita kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan untuk hari ini Bu? Baik Pak, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas ya, yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran bersifat monoton Pak. Saya Jadi tidak seperti tahu itu ya Bu ya. kenapa gitu, apakah karena mereka kurang suka bahasa Inggris atau bagaimana gitu Pak. Jadi menurut Bu Lina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan saya menemukan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Baik Bu. Menurut Bu Lina, apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas Bu? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama karena pembelajaran saya sepertinya membosankan Pak, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan berbicara Pak, pidato gitu. Kemudian saya seringkali bercerita di depan anak-anak saya, di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat Pak, atau aktif berbicara pada saat pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajarannya hanya ada komunikasi satu arah saja Pak. Begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu? Menurut saya anak-anak, murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Pak, dan tidak membosankan. Baik, saya setuju dan sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Bu?
Jadi gini Pak, menurut saya pembelajaran yang saya lakukan seharusnya berpusat kepada murid, tidak hanya satu arah. Contohnya murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian seharusnya saya menambahkan ice breaking maupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau boleh saya tahu nih Bu, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas Bu? Iya Pak, jujur saja selama ini saya hanya menggunakan buku teks yang saya pinjam dari perpustakaan Pak. Oh, jadi cuman menggunakan sumber dari buku di perpustakaan ya Bu ya? Betul Pak. Selain buku dari perpustakaan, mungkin Ibu berpikiran sumber belajar apa lagi yang lain? Mungkin Bu ada terlintas mungkin di pikiran Ibu apa? Iya, sebenarnya saya juga bisa memanfaatkan banyak sumber ya Pak, seperti dari video YouTube, kemudian dari blog, dari internet, juga aplikasi yang sedang ngetren sekarang seperti Puisis, Canva, dari TikTok, dari Instagram sebenarnya Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid lebih antusias dalam pembelajaran Bu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Saya mungkin pertama Pak ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti saya akan mengambil video dari YouTube maupun Instagram atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas atau lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Kemudian diharapkan murid-murid akan terkesan tidak dipaksa gitu Pak, karena mereka senang mengerjakan tugasnya, karena tugas-tugas yang saya berikan itu sesuai dengan minat mereka, seperti dalam bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu ya. Ya, semoga Pak. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu utarakan ini Bu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian untuk eksplorasi materi, sehingga saya dan murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung Bu komitmen Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu ya. Terima kasih Pak Dasep atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Sama-sama Bu. Terima kasih. Amin. 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 Baik Pak Dasep, tadi kan Pak Dasep sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana nih hasilnya? Alhamdulillah Pak, baik. Coach saya sudah menemukan solusinya Pak. Nah, terima kasih Pak Dasep ya selaku coach, dan tadi Bu Lina selaku coach. Luar biasa sekali percakapan coachingnya berdasarkan pengamatan saya. Tadi mengamati apa yang dilaksanakan, perbincangan antara Pak Dasep dengan Bu Lina ya. Di sini percakapannya itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya, dimulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tujuan dari percakapan ini mau seperti apa. Kemudian identifikasinya juga sudah ada, sudah sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya yang diinginkan oleh Bu Lina tadi. Dimana tadi salah satu pertanyaannya yaitu mengenai selain buku teks ya, buku teks dari perpustakaan, mungkin nggak kepikiran Bu Lina itu menemukan sumber belajar lain, dan beliau pun menjawab ternyata banyak yang beliau akan aplikasikan di pembelajaran berikutnya, mengenai tentunya di media yang sekarang ya, apalagi di zaman sekarang itu anak-anak sudah melek media sosial dengan adanya Instagram, TikTok, dan mungkin pembelajaran dari aplikasi Canva, Quizzes, dan yang lainnya itu bisa membuat anak lebih menyenangkan lagi. Kemudian
Selain itu ada rencana aksi dan ide-ide baru yang sudah muncul dari pernyataan Bu Lina ya mengenai pembelajaran media yang menarik sehingga membuat siswa itu senang ketika dalam belajar gitu. Nah, kemudian dari sana terlihat tanggung jawabnya ya sudah mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut bahwa ada target yang akan dicapai nanti oleh Bu Lina mengenai pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Nah, kemudian kita langsung saja Pak bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Dasep sampaikan di awal ya Pak ya. Yep. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, ada beberapa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, itu Pak. Nah, yang berikutnya mungkin dari indikator-indikator yang disebutkan tadi, Bapak sudah memberikan apa nih terhadap coaching Bapak tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching, Pak. Ya, betul sekali Pak Dasep. Setelah saya observasi ya, memang Pak Dasep itu tadi sudah melakukan coaching dengan bagus. Di antaranya Pak Dasep sebutkan barusan bahwa Pak Dasep itu sudah menghadirkan kehadiran penuh terhadap coaching Pak Dasep, terus Pak Dasep juga mendengarkan, sehingga kenapa sih bisa disebut bagus? Karena ada solusi yang bisa diambil oleh Bu Lina tadi. Solusinya sangat banyak sekali, tadi media pembelajaran dan yang lainnya. Nah, setelah itu setelah saya observasi ya, pada saat itu memang ada beberapa hal yang cukup baik juga ya mengenai alur-alur tutor tadi sudah pada saya laksanakan dari mulai awal sampai akhir, sehingga coach tadi saya melihat bahwa coach tadi merasa lebih nyaman ketika mengungkapkan permasalahan yang ada pada saat pembelajaran itu pada saya. Baik Pak Dasep, selanjutnya nih, apa langkah-langkah Pak Dasep untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi dari yang lain Pak. Nah, bagus sekali ya, karena apa yang telah kita laksanakan, kalau kita semakin belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi kita, datanya kan tadi ada beberapa tahapan ya, untuk pertanyaan yang berbobot, menghadirkan kesadaran penuh dan mendengarkan yang lebih baik. Tentunya saya sangat apresiasi Pak Dasep ingin lebih baik lagi ketika melaksanakan coach dengan coach yang lainnya ya Pak Dasep ya. Nah, baik Pak Dasep, jadi kapan nih rencana Pak Dasep akan mencari referensi tersebut? Secepatnya Pak, secepatnya. Jadi untuk mencari referensi tidak akan sampai menunggu untuk minggu depan. Secepatnya akan saya laksanakan mencari referensi Pak. Bagus Pak Dasep. Semoga apa yang Pak Dasep harapkan itu nanti bisa Pak Dasep laksanakan ya. Tentunya ini untuk kemajuan dalam hal pembelajaran, di mana kita pun sama-sama belajar. Selaku coach, kita bisa membantu mendampingi coach untuk menjadi lebih baik lagi, baik itu permasalahan yang ada di dalam kelas maupun permasalahan-permasalahan lainnya yang ada di luar kelas. Dan yang saya harapkan pada Dasep itu nanti kedepannya bisa menjadi coach yang benar-benar membantu para coach untuk menyelesaikan masalahnya. Amin, amin. Karena kita tahu sendiri ya pada Dasep ya, di sekolah kita itu banyak sekali permasalahan. Sangat mulai banyak, dari Pak, sebetulnya. Ya betul sekali, permasalahannya dari mulai siswanya ya kan, rekan-rekan kita, baik masalah pribadi maupun masalah saat pembelajaran. Itu mungkin ini waktunya gitu, waktu yang tepat untuk membantu coach kita mengembalikan lagi rasa percaya dirinya, mengembalikan lagi semangat untuk belajarnya juga. Baik, Begitu ya Pak Dasep ya. Nah, baik Pak Dasep ya, nanti kita akan bertemu lagi mungkin ya untuk membahas progres perkembangan yang Pak Dasep
sudah laksanakan dimulai dari rencana sekarang ini ya. Baik, Pak. Mungkin Baik, kedepannya saya akan lihat bagaimana sih perkembangannya, apa memang tercapai dengan baik atau ada sesuatu hal yang menghambat sehingga itu perlu dievaluasi. Baik, Itu saja Pak Dasep dari saya. Mungkin terima kasih atas partisipasinya ya, atas kerjasamanya Pak Dasep sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi coach. Mudah-mudahan bisa menjadi coach yang baik untuk semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Sama-sama Pak Dasep.